5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Muhammad Imam Swiji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya ingin berbagi pengalaman, mengerjakan soal latihan pemahaman, dan mengisi cerita reflektif pada topik menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Pada topik ini ada beberapa hal yang telah kita pelajari, terutama bagaimana cara kita memfasilitasi keragaman kemampuan peserta didik. Kemudian di sini kita juga diberi pemahaman terkait dengan asesmen awal pembelajaran beserta contoh pelaksanaan asesmen awal. Oke, kita langsung saja ke latihan pemahaman. Ada 10 soal yang harus kita jawab, sehingga kita nanti bisa lanjut ke topik selanjutnya. Yang pertama adalah makna yang paling menggambarkan pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah: pertama, pembelajaran sesuai dengan tingkat kelas peserta didik, pembelajaran sesuai dengan usia peserta didik, pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didik yang beragam. Nah, sepertinya tadi di awal video ini kita sempat membaca terkait dengan asesmen awal. Berarti yang sesuai adalah ini, pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didik yang beragam. Coba kita kunci, ya benar. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tujuan dilakukannya asesmen awal pada pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah: yang pertama, mendapatkan data kepribadian peserta didik. Selanjutnya, mendapatkan data kemampuan awal peserta didik, mendapatkan data keluarga peserta didik, mendapatkan data minat dan bakat peserta didik, mendapatkan data prestasi peserta didik. Nah, yang saya pahami bahwa pembelajaran yang berbasis pendekatan TARL ini fokusnya adalah pada kemampuan awal peserta didik. Kita kunci jawabannya. Benar, kita lanjut ke soal yang ketiga. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika merancang aktivitas pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah: yang pertama, aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan kurang. Oke, aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan sedang. Ya, aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan cepat. Oke, ini juga aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik yang beragam. Tadi ada yang kemampuan kurang, ada yang sedang, bahkan ada yang cepat. Nah, ini jawaban ini mengakomodir 3 jawaban sebelumnya. Kita pilih yang ini. Kalau yang ini, aktivitas dapat dirancang tanpa mempertimbangkan kemampuan peserta didik. Ini jelas salah. Kita kunci, jawab. Ya, betul, lanjut. Soal yang keempat, berikut ini merupakan hal yang perlu dilakukan guru pada persiapan rencana asesmen awal kecuali: yang pertama, melakukan identifikasi karakteristik peserta didik. Benar. Yang kedua, melakukan identifikasi latar belakang keluarga peserta didik. Yang ketiga, merencanakan bentuk asesmen yang diberikan. Benar. Ini merencanakan jadwal, lokasi, dan waktu asesmen. Ini juga benar. Merancang instrumen asesmen penilaian sesuai capaian pembelajaran. Nah, yang kurang tepat menurut saya adalah ini: melakukan identifikasi latar belakang keluarga peserta didik. Ini kurang perlu ya, kita kunci jawabannya. Ya benar, kita lanjut ke soal yang kelima. Ketika merancang pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi proses, konten, dan produk. Diferensiasi yang dipilih pada penerapan pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah: yang pertama, diferensiasi proses saja. Diferensiasi konten dan diferensiasi produk tidak mungkin digunakan. Nah, ini pernyataan yang kurang benar ya. Selanjutnya, diferensiasi konten saja, karena diferensiasi proses dan produk tidak mungkin yang digunakan. Ini hampir senada dengan pernyataan yang pertama. Diferensiasi produk saja,
karena diferensiasi proses dan konten tidak mungkin digunakan. Tiga jawaban ini menurut saya kurang tepat. Selanjutnya, semua jenis diferensiasi pembelajaran dapat digunakan tapi tidak dapat digunakan semua dalam satu pembelajaran. Ya, ini benar. Tetapi coba kita lihat, semua jenis diferensiasi pembelajaran dapat digunakan, akan tetapi pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan lain. Ini jauh lebih benar. Oke, kita kunci yang ini. Ya, benar. Selanjutnya adalah soal yang ke-6. Hasil asesmen kognitif awal dapat digunakan guru untuk hal-hal berikut, kecuali menentukan tujuan pembelajaran, menentukan pengelompokan peserta didik, menentukan aktivitas pembelajaran, menentukan media pembelajaran, atau menentukan sumber belajar. Nah, setahu saya, asesmen awal ini dilaksanakan setelah kita menentukan tujuan pembelajaran. Artinya, hasilnya tidak akan mempengaruhi tujuan pembelajaran yang telah kita rancang, karena langkahnya setelah tujuan pembelajaran. Berarti menurut saya yang paling tepat ini. Oke, lanjut. Pak Panji akan mengajarkan sebuah topik baru kepada peserta didiknya, namun ia belum mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi prasyaratnya. Hal yang perlu dilakukan oleh Pak Panji adalah yang pertama, melakukan wawancara pada beberapa peserta didik terkait pengalaman belajar terkait topik prasyarat ini. Yang kedua, merencanakan pelaksanaan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Ini kata kuncinya adalah pelaksanaan asesmen awal dan ini untuk kemampuan awal peserta didik. Kemudian selanjutnya meminta data pihak sekolah terkait minat dan bakat peserta didik. Oke, ini yang paling tepat sepertinya yang ini. Kita kunci saja. Ya, benar. Selanjutnya, pertanyaan ke-8. Sebagai seorang guru, Ibu Dewi menyadari bahwa peserta didiknya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ia mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Namun, pada pelaksanaannya, ia mengalami kesulitan karena begitu banyak pertanyaan yang muncul dari setiap kelompok. Hal yang perlu dilakukan oleh Ibu Dewi yaitu yang pertama, memberikan bantuan pada setiap peserta didik secara bergiliran dan meminta peserta didik untuk saling menunggu giliran. Nah, ini sebetulnya hampir benar, tetapi ini kalau ini meminta peserta didik untuk menunggu giliran nanti juga tidak efektif. Kemudian memfasilitasi peserta didik untuk dapat saling berkolaborasi dan bertukar pengetahuan sehingga mereka dapat membantu satu sama lain dan mengkonfirmasi pemahamannya pada guru. Nah, ini jauh lebih efektif ini. Bahkan ini ada saling berkolaborasi. Oke, kita coba yang ini. Meminta peserta didik untuk bekerja sebisanya terlebih dahulu, baru nanti dijelaskan secara umum. Ya, yang tepat ini menurut saya kita kunci. Oke, benar. Lanjut pertanyaan ke-9. Diberikan langkah-langkah berikut ini. Nah, kita baca dulu soalnya. Alur atau tahapan yang perlu dilakukan oleh guru untuk merencanakan pembelajaran berbasis TARL adalah yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Oke, kemudian melakukan asesmen awal kemampuan awal. Benar ini. Yang ketiga, melakukan asesmen sumatif. Sepertinya ini kurang tepat. Yang keempat adalah merancang kegiatan pembelajaran. Oke, ini. Kemudian yang kelima, mempersiapkan sistem pendukung pembelajaran. Nah, sepertinya menurut saya yang paling tepat adalah 1, 2, dan 4. Nah, ini berarti kita kunci. Oke, benar, kita lanjut. Ibu Dias melaksanakan pembelajaran pada topik perkaliannya mendapati bahwa sebagian peserta didik kesulitan mengikuti pembelajaran karena kurang menguasai materi prasyaratnya. Sebaliknya, sebagian peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan mudah. Berikut ini langkah yang perlu dilakukan Ibu Dias pada pembelajaran berikutnya untuk mengatasi masalah tersebut adalah yang pertama, mengembangkan diferensiasi konten. Benar. Mendesain diferensiasi kegiatan pembelajaran. Benar. Kemudian menerapkan asesmen awal kognitif. Nah, ini padahal tadi sudah berlangsung ya. Coba yang ini, merumuskan diferensiasi asesmen formatif. Oke, merumuskan diferensiasi produk.
Sepertinya yang kurang tepat adalah yang ketiga ini. Kita kunci. Baik, ternyata benar. Nah, kita sudah selesai untuk 10 soal ini. Maka kita dapat melanjutkan ke cerita reflektif. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Guru sebelum melanjutkan pembelajaran ke topik 4, refleksikan apa yang sudah Bapak Ibu Guru pelajari pada topik 3 ini. Ceritakan apa inspirasi yang Bapak Ibu Guru dapatkan setelah mempelajari topik ini. Nah, Bapak Ibu, ini nanti kita bisa mengintip lagi atau kita kembali ke belakang untuk membaca-baca lagi atau menyimak videonya, kemudian kita rangkum, kemudian kita ceritakan inspirasi apa yang kita dapatkan. Oke, kalau jawaban saya ini seperti ini. Kurang lebihnya ini saya dapatkan dari materi yang sudah saya baca. Inspirasi yang saya dapatkan setelah mempelajari topik ini adalah tidak setiap peserta didik memiliki kemampuan awal yang sama terhadap materi yang disampaikan guru. Sementara itu, kegiatan pembelajaran yang kita rancang harus mampu memfasilitasi semua peserta didik. Nah, ini jawaban ini nanti insya Allah saya sematkan di deskripsi video ini. Ini hanya sebagai referensi ya. Jadi setiap guru tentunya mendapatkan inspirasi yang berbeda-beda. Ini hanya sebagai contoh saja, kita simpan. Maka untuk topik yang ketiga ini kita sudah selesai mengerjakan dan kita bisa melanjutkan ke topik yang keempat, yaitu menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Nah, demikian untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.